Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dodi Dahnus, dalam Belajar dari Rumah. Dalam video kali ini, topik yang akan jadi pembahasan kita adalah energi mekanik. Topik ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu usaha atau kerja. Oke, sudah siap semua? Mari kita belajar energi mekanik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melihat dulu capaian pembelajaran dan identitas mata kuliah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Topik energi mekanik ini merupakan salah satu sub mata kuliah dalam fisika dasar, yang mana fisika dasar ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan jumlah beban 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas konsep usaha yang dilakukan pada suatu benda. Tentunya masih ingat ya teman-teman, ada 2 syarat keberlakuan dari usaha itu. Syarat yang pertama adalah gaya yang disimbolkan dengan F. Kita tidak perlu membahas terlalu dalam karena teman-teman sudah mempelajarinya di pekan sebelumnya. Sedangkan konsep yang kedua itu adalah perpindahan atau disimbolkan dengan delta S. Nah, topik kita pada hari ini yaitu energi mekanik sangat erat kaitannya dengan konsep usaha yang telah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana keterkaitan keduanya antara usaha dengan energi mekanik? Mari kita ulas di slide berikutnya. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh, maka kita harus memahami dulu apa itu energi. Oleh karena itu, di slide ini kita akan membahas pengertian dari energi tadi. Di awal tadi saya sudah mengatakan atau menyampaikan bahwa konsep energi ini sangat erat kaitannya dengan usaha. Dari pengertiannya saja kita sudah dapat melihat bagaimana keterkaitan antara energi dengan usaha. Baiklah, apa itu energi? Secara sederhana, energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Definisi yang sederhana ini sebenarnya kurang tepat atau kurang valid untuk beberapa jenis energi, karena kita mengenal banyak bentuk-bentuk energi. Misalnya, energi panas atau energi cahaya tidak dapat melakukan kerja atau usaha. Definisi tersebut hanya bersifat umum. Secara umum, tanpa energi, kita tidak dapat melakukan kerja. Coba Anda perhatikan gambar di slide ini. Ada seseorang yang sedang mendorong mobil mogok. Nah, sebagai contoh, jika kita mendorong mobil yang sedang mogok, usaha alias kerja yang kita lakukan adalah menggerakkan mobil tersebut. Pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang karena sebagian energi kimia dalam tubuh berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya adalah energi kinetik dari mobil tersebut, sehingga mobil tadi berjalan atau bergerak. Usaha dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain. Contoh ini juga menjelaskan salah satu konsep penting dalam sains yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Jumlah total energi pada sistem dan lingkungan bersifat kekal alias tetap. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk lain. Ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya.
konsep bentuk energi tidak terlepas dari perubahan energi, karena yang berubah adalah bentuk energi. Di slide sebelumnya, sudah saya jelaskan pada contoh ketika kita mendorong mobil yang mogok. Pada saat itu, energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang, karena sebagian energi kimia tadi berubah menjadi energi kinetik pada mobil. Nah, kalau kita membahas bentuk-bentuk energi ini, tentu sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan beberapa di antara kita atau semua dari kita mungkin sudah sangat hafal. Karena bentuk energi ini sudah kita pelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar. Nah, energi ini dapat berada dalam beberapa bentuk. Seperti energi panas, kemudian ada energi listrik, ada energi nuklir, ada energi kimia, ada energi cahaya, ada energi potensial, dan ada energi kinetik. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk energi yang lainnya. Tetapi dalam pembahasan kita kali ini, kita tidak akan membahas secara rinci semua bentuk-bentuk energi di atas. Pembahasan kita kali ini adalah bentuk energi yang ada kaitannya dengan mekanika. Apa saja itu? Yaitu energi kinetik dan energi potensial. Atau gabungan dari keduanya, itu dinamakan dengan energi mekanik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol energi. Tadi kita sudah membahas bahwa pembahasan kita hari ini adalah tentang energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa simbol energi. Yang pertama itu adalah energi kinetik, disimbolkan dengan EK, atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya dengan KE, atau dengan huruf K saja boleh. Lalu, energi potensial itu disimbolkan dengan EP, dan energi mekanik disimbolkan dengan EM. Kemudian ada massa yang disimbolkan dengan M, kecepatan disimbolkan dengan V, kemudian ada tinggi yang disimbolkan dengan H, dan ada G, yaitu percepatan gravitasi. Nah, pembahasan kita sudah mengerucut nih. Oleh karena itu, kita akan bahas satu persatu dari energi mekanik tadi. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang energi kinetik. Energi kinetik ini diasosiasikan dengan gerak suatu benda. Oleh karena itu, pengertian energi kinetik adalah energi pada benda yang bergerak. Atau dapat dikatakan bahwa setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Dari mana energi ini datang? Energi kan tidak bisa diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, bagi yang belum paham dari mana datangnya energi kinetik ini, mungkin bisa kembali lagi ke slide awal tadi bahwa ketika kita mendorong mobil yang mogok, energi kimia dalam tubuh kita berubah menjadi energi kinetik pada mobil. Lalu mengapa namanya energi kinetik? Nah, ternyata energi kinetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kinetikos, yang artinya gerak. Nah, dengan demikian berarti kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau karena kecepatannya. Dalam persamaan matematis,
itu adalah 0,5 atau setengah dikali mv kuadrat. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa rumus dari energi kinetik itu adalah setengah dikali mv kuadrat. Nah, pada slide kali ini kita akan mulai menggunakan simbol-simbol yang tadi sudah kita kenal di slide sebelumnya. Simbol ini akan kita gunakan dalam persamaan energi, baik itu energi kinetik yang kita bahas hari ini atau pada slide ini, maupun energi potensial pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas bahwa energi dan usaha sangat berkaitan. Sudah kita buktikan dari pengertiannya bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Kali ini kita akan membuktikannya dengan persamaan, biar makin yakin bahwa mereka ini memiliki hubungan yang serius. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah menemukan persamaan usaha, bahwa W atau usaha itu sama dengan gaya atau F dikali dengan perpindahan atau S. Atau mungkin juga kita kemarin bahwa perpindahan itu tidak harus S, boleh X atau delta X, atau boleh delta Y atau delta H, tergantung situasi dan kondisi. Nah, jika persamaan usaha ini kita uraikan, ya, dari W sama dengan F dikali S ini, kita akan menguraikan F dan S. Ya. Di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah membahas tentang gaya ini di topik dinamika partikel. Nah, pada topik itu, untuk massa yang tetap, gaya yang bekerja pada suatu benda itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Atau kalau kita tuliskan dalam persamaan, F sama dengan M dikali A. Sementara S, dalam kinematika gerak, itu kita sudah mendapatkan persamaan matematisnya, bahwa perpindahan atau jarak yang ditempuh oleh suatu benda itu sama dengan setengah dikali V1 atau kecepatan awal ditambah V2 atau kecepatan akhir dikali dengan T. Nah, uraian kedua persamaan ini kita masukkan atau kita turunkan dari W sama dengan F kali S tadi. Maka W sama dengan F kali S menjadi M dikali A dikali S. M tetap, A-nya kita ganti dengan persamaan yang kita temukan di kinematika dulu, yaitu A sama dengan V2 dikurang V1 atau V akhir dikurang V awal per T atau dibagi T. Kemudian kali dengan S. S kita ganti dengan setengah dikali V1 tambah V2 dikali T. Nah, kemudian persamaan ini kalau kita otak-atik, akhirnya kita akan mendapatkan bahwa W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah dikali mv1 kuadrat. Nah, setengah mv2 kuadrat atau setengah mv1 kuadrat itu merupakan persamaan energi kinetik. Sehingga energi kinetik itu persamaan matematisnya adalah 1/2 mv kuadrat. Dengan m itu adalah massa benda dan v adalah kecepatan. Makanya energi kinetik itu berhubungan dengan gerak atau kecepatan suatu benda. Dengan demikian dapat kita simpulkan atau kita lanjutkan persamaan tadi, sehingga menjadi W sama dengan ini EK2 atau EK akhir, energi kinetik akhir. Sementara setengah mv1 kuadrat adalah EK awal atau energi kinetik awal. Sehingga persamaan usaha menjadi EK2 dikurang EK1. Yang tidak lain EK2 dikurang EK1 ini adalah delta EK. Ini kita namakan dengan teorema usaha dan energi kinetik.
Nah, dari teorema usaha energi kinetik ini dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Ya. Jadi, usaha yang kita lakukan untuk menggerakkan benda itu sama dengan perubahan energi kinetik. Oke, paham ya sampai di sini ya? Kalau paham, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita sudah menyelesaikan energi kinetik. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang energi potensial. Nah, kalau tadi kita energi kinetik diasosiasikan dengan gerak suatu benda, artinya setiap benda yang bergerak, setiap benda yang memiliki kecepatan akan memiliki energi kinetik. Maka energi potensial ini diasosiasikan dengan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap suatu acuan tertentu. Misalnya, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi ini biasanya titik acuannya adalah permukaan bumi, atau sering kita gunakan adalah lantai. Atau bisa juga mungkin permukaan meja dan sebagainya. Nah, nanti dari sini kita akan kenal istilah dengan ketinggian. Jadi dari permukaan bumi tadi atau titik acuan tadi terhadap posisi suatu benda, jarak keduanya itu dinamakan dengan ketinggian. Jadi kalau suatu benda itu sudah berada pada ketinggian tertentu, maka benda itu sedang menyimpan suatu energi yang dinamakan dengan energi potensial gravitasi. Nah, ini bentuk persamaan dari energi potensial gravitasi yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bagaimana keterkaitan antara usaha dengan energi potensial gravitasi? Kalau kita perhatikan gambar ini ada suatu benda, kemudian di sini ada titik acuan, kita misalkan lantai. Antara lantai dengan benda ini ada jarak yang dinamakan dengan ketinggian yang dinamakan dengan H. Ketika benda ini berada di posisi ini yang memiliki jarak dengan titik acuan, maka benda ini menyimpan energi potensial. Nah, kalau kita kembali ke persamaan usaha terhadap sumbu Y, maka kita dapatkan W sama dengan F dikali delta H. Yang mana delta H pada sumbu Y itu adalah H1 dikurang H2. Artinya ketinggian awal itu dikurang dengan ketinggian akhir karena dia akan jatuh ke bawah. Sementara F ya, F itu merupakan M dikali G. Jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi. Kalau kita uraikan, persamaan ini menjadi MGH1 dikurang MGH2. Nah, MGH1 atau MGH2 ini adalah persamaan dari energi potensial. Ya, maka persamaan energi potensial itu sama dengan M dikali G dikali H. Yang mana M adalah massa, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Lalu kalau kita lanjutkan, usaha ini menjadi EP1 dikurang EP2 sama dengan negatif delta EP. Kenapa negatif? Karena ini adalah kebalikan dari delta atau perubahan. Perubahan itu adalah keadaan akhir dikurang keadaan awal. Sementara ini keadaan awal dikurang keadaan akhir, makanya perubahannya itu adalah negatif. Kita katakan delta EP. Nah, ini dikatakan dengan teorema usaha dan energi potensial. Teorema usaha energi potensial. Dari teorema ini kita dapat simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu benda atau oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Nah, mirip dengan teorema usaha energi kinetik tadi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan
ilustrasi dari sebuah gerak jatuh bebas. Anggap saja ini sebuah bola dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, atau kita kenal dengan gerak jatuh bebas. Nah, kita akan menganalisis energi mekanik pada gerak jatuh bebas ini. Mula-mula ketika bola ini sebelum dijatuhkan, ketika masih dipegang, keadaan bola ini berada di posisi tertentu dari lantai. Sehingga berdasarkan teori yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika sebuah benda berada di posisi tertentu dari suatu titik acuan, maka benda tersebut akan memiliki energi potensial. Maka energi mekanik benda ketika sebelum dijatuhkan itu akan sama dengan energi potensial. Kenapa? Karena energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena benda tidak bergerak alias diam. Namun ketika benda ini mulai dijatuhkan, maka perlahan-lahan energi mekanik benda itu akan berubah posisi dari potensial ke kinetik. Potensial akan semakin kecil, sementara kinetik akan semakin besar. Kenapa? Karena ketinggian itu semakin kecil, sementara kecepatan semakin besar. Sehingga pada keadaan akhir, ya, ketika benda menyentuh titik acuan atau lantai, maka seluruh energi potensial benda itu berubah menjadi energi kinetik. Artinya energi mekanik benda itu sama dengan energi kinetiknya. Karena energi potensialnya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada lagi jarak antara titik acuan atau permukaan dengan benda tersebut. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar pembahasan kita di hukum kekekalan energi mekanik. Nah, makanya kita akan bahas itu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Namun sebelum kita membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik ini, maka kita harus memahami dulu tentang gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Ya, supaya kita mudah memahami apa itu hukum kekekalan energi mekanik. Gaya konservatif yaitu gaya-gaya yang tidak bergantung pada lintasannya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk memindahkan benda atau untuk berpindah dari keadaan awal ke keadaan akhir itu hanya bergantung pada kedua posisi tersebut, yaitu posisi awal dan posisi akhir, dan tidak bergantung pada jalan yang ditempuh atau lintasan yang ditempuhnya. Nah, contohnya itu adalah gaya gravitasi yang kita contohkan sebelumnya. Ada juga namanya gaya pegas. Sedangkan gaya tak konservatif itu merupakan kebalikan dari gaya konservatif. Secara sederhananya begini. Pada gaya konservatif, energi mekanik benda tetap alias tidak berkurang. Yang berubah itu hanya energi potensial dan energi kinetiknya. Jumlahnya tidak pernah berkurang. Sedangkan pada gaya tak konservatif, energi mekanik benda itu tidak tetap. Sebagian energi mekaniknya sudah berubah ke bentuk lain. Nah, contoh dari energi tak konservatif atau non-konservatif itu adalah gaya tumbuk dan gaya gesek. Ya. Ketika benda menumbuk benda lain, atau ketika bola menumbuk lantai, maka sebagian energi mekanik benda itu berubah menjadi energi lain, misalnya energi bunyi, atau energi panas. Ketika benda itu mengenai benda lain, kita akan mendengarkan bunyi. Itu adalah bentuk energi tadi ya, kita sudah bahas di awal tadi. Nah, jadi sebagian energi mekanik tadi berubah menjadi energi bunyi, sehingga total energi mekaniknya itu tidak sama lagi antara awal dan akhir. Itu dikatakan dengan energi tak konservatif tadi. Berbeda dengan energi potensial atau pegas. Energi mekaniknya itu konstan atau tetap.
atau tidak berkurang sama sekali, karena tidak ada energi yang berubah ke bentuk lain. Nah, baik, setelah kita membahas tentang gaya konservatif dan gaya tak konservatif, maka sekarang pembahasan kita adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kita harus paham dulu tentang gaya konservatif dan gaya non konservatif, baru kita bisa melangkah ke hukum kekekalan energi mekanik. Oke, coba Anda perhatikan ini ya, W sama dengan delta EK. Ini merupakan persamaan yang sudah kita dapatkan pada slide sebelumnya, yaitu teorema usaha energi kinetik. Sedangkan W delta EP atau W negatif delta EP ini merupakan teorema usaha energi potensial. Kenapa di sini WK konservatif? Karena energi potensial gravitasi atau gravitasi merupakan salah satu contoh gaya konservatif. Sementara di sini W-nya itu adalah W konservatif ditambah dengan W tak konservatif. Karena energi kinetik ini bisa saja dia hanya energi konservatif, gaya konservatif saja, atau ada juga gaya tak konservatif. Nah, jika seandainya di sistem, kalau kita contohkan pada gerak jatuh bebas tadi, itu berarti hanya ada gaya konservatif, karena di situ hanya berlaku gaya gravitasi. Berarti dengan demikian gaya tak konservatifnya itu sama dengan 0. Sehingga persamaan ini bisa menjadi, karena gaya tak konservatifnya 0, maka WK atau gaya konservatif itu sama dengan delta EK. Kemudian persamaan ini disubstitusikan ke sini sehingga didapatkan negatif delta EP sama dengan delta EK. Nah, kalau kita pindahkan delta EK atau delta EP-nya akan didapatkan persamaan delta EK sama dengan delta EK ditambah delta EP itu sama dengan 0. Nah, kita sudah ketahui bahwa tadi EK ditambah EP itu merupakan energi mekanik. Berarti kalau seandainya delta EK ditambah delta EP, berarti energi mekanik juga delta, berarti juga perubahan energi mekanik. Jadi artinya apa? Perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial itu akan menghasilkan perubahan energi mekanik. Nah, kemudian kalau diuraikan perubahan energi mekanik ini delta EK-nya. Ya. EK2 dikurang EK1. Sementara yang ini adalah delta EP-nya. EP2 dikurang EP1. Nah, inilah dinamakan dengan hukum kekekalan energi mekanik untuk gaya konservatif. Artinya dalam sistem tidak hadir gaya tak konservatif. Kalau seandainya ada gaya tak konservatif, maka tidak seperti ini lagi. Ya, dimodifikasi atau hukum kekekalan energi mekanik itu berubah. Ini khusus untuk gaya-gaya konservatif saja. Mengerti ya? Baik. Nah, dari persamaan tadi ya, kita kenal itu dengan sebutan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum ini berbunyi, jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, atau tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Artinya apa? Artinya energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. Tidak ada yang berubah ke bentuk lain. Baik, kita akan melihat percobaan gerak jatuh bebas menjatuhkan kelereng ke lantai. Coba perhatikan video berikut ini. Oke,
terjadi beberapa kali pantulan, dan ketika kelereng ini menyentuh lantai, itu pantulannya sudah tidak setinggi sebelumnya. Kenapa demikian? Ya, kalau kita perhatikan, ya, coba kita perhatikan bentuk lintasan dari kelereng ini, dari percobaan ini di slide berikutnya. Nah, ini dia bentuk lintasan dari kelereng tadi. Ini ketinggian awal sebelum kelereng ini dijatuhkan dengan hanya adalah H0. Sementara ini adalah smartphone yang digunakan untuk merekam. Ya, di sini ada sensor ya yang digunakan untuk merekam. Jadi berdasarkan sensor suara, berdasarkan suara tumbukan antara kelereng dengan lantai nanti, maka sensor ini akan bisa mencatat ketinggian kelereng tadi. Nanti akan kita lihat hasil tampilan dari smartphone ini. Nah, coba kalian lihat, kalian perhatikan ya. Ini ketinggian awalnya, kemudian dijatuhkan dengan gerak jatuh bebas, artinya tanpa kecepatan awal, kemudian menyentuh lantai dan naik lagi. Ketika naik lagi, posisinya tidak mencapai di ketinggian awal sini tadi. Ya. Kenapa? Karena kelereng tadi sudah tidak memiliki energi sebesar ketika dia akan turun tadi. Kenapa demikian? Ya, karena kelereng tadi sudah menumbuk lantai. Ketika menumbuk lantai, itu terjadi perubahan bentuk energi dari energi mekanik menjadi energi bunyi, dan sebagian lagi menjadi energi panas ya, sehingga sebagian energi mekaniknya itu berubah menjadi energi dalam bentuk lain ya. Makanya energinya itu sudah tidak sebanyak yang sebelum dia jatuh tadi, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai posisi awal, maka dia hanya mencapai sekitar 85% dari ketinggian awalnya. Begitu selanjutnya ya, sampai dia tidak atau kehabisan energi atau semua energi mekaniknya berubah menjadi energi lain. Nah, ini adalah smartphone yang mencatat ketinggian dari kelereng tadi. Oke, kita lihat analisisnya di slide berikutnya. Nah, coba Anda perhatikan sebelah kiri ini. Ini adalah tampilan dari smartphone tadi. Jadi ketika kelereng menyentuh lantai, smartphone akan bekerja ya. Jadi dia bisa mendeteksi ketinggian kelereng tadi. Coba lihat, ketinggian awalnya itu ternyata 149,59 cm. Kemudian ketinggiannya setelah pantulan pertama itu adalah 128,28 cm. Setelah pantulan kedua 110,01 cm. Begitu selanjutnya sampai di pantulan kelima itu ternyata ketinggiannya 69,42 cm. Lalu kelereng ini sebelumnya sudah kita timbang ya dengan massa 5,33 gram. Dengan percepatan gravitasi yang kita pakai adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, kita akan menganalisis jumlah energi mekaniknya. Ingat, konsep kita tadi adalah ketika mencapai titik tertinggi, energi mekanik benda itu sama dengan energi potensialnya. Kenapa? Karena energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena benda diam atau benda tidak bergerak. Maka energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Maka untuk mendapatkan E ini, ya, energi mekanik ini kita gunakan persamaan energi potensial ketika mencapai titik tertinggi. Yang rumusnya tadi adalah MGH. M-nya 5,33, G-nya 9,81. Hanya yang mana? Hanya yang tampil di smartphone ini. Inilah energi mekanik kelereng tadi. Ini di ketinggian awal sebelum dijatuhkan, ini ketinggian setelah pantulan pertama, ini ketinggian setelah pantulan kedua, dan seterusnya. Lalu ini apa? Ini adalah perubahan energi mekaniknya. Kenapa negatif? Ya, karena terjadi kehilangan energi mekanik. Hilangnya kemana? Hilangnya energi mekanik tadi berubah bentuk menjadi energi bunyi dan energi panas. Nah, dari persamaan ini
Ya, kita gunakan persamaan ini. Mana EK-nya? Tadi ada EK. EK-nya sudah kita buang. Kenapa kita buang? Karena di titik tertinggi EK-nya sama dengan 0. Makanya kita gunakan titik-titik tertinggi supaya kita tidak melibatkan energi kinetik. Nah, kalau kita visualisasikan dalam bentuk grafik, hasilnya seperti ini. Terlihat penurunan secara konsisten atau secara konstan. Ya, terjadi kehilangan energi secara konsisten. Nah, ini berhubungan sebenarnya nanti dengan koefisien restitusi di materi tumbukan, ya. Nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Oke, coba kita lihat energi mekanik yang berada di sekitar kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi sebuah air terjun, ya, di daerah tempat saya tinggal di Kabupaten Kuantan Sengingi di Riau. Air terjun ini bernama air terjun Sungai Kandi. Ya. Nah, coba perhatikan di sini ada dua air terjun yang tinggi dan air terjun yang rendah. Coba lihat. Oke. Nah, energi mekaniknya tentu berbeda antara kedua keadaan ini. Mana energi mekanik yang paling besar? Yaitu tentu yang memiliki ketinggian yang lebih besar juga. Ya. Sementara energi mekanik pada air terjun yang ketinggiannya rendah itu juga lebih kecil. Nah, dari konsep energi mekanik ini, maka dimanfaatkanlah sebuah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ya, untuk menghasilkan listrik. Jadi di sini ada perubahan energi. Dari energi mekanik yang dihasilkan oleh air terjun itu diubah menjadi energi listrik. Nah, inilah fenomena atau energi mekanik yang berada di sekitar kita. Bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, sehingga menghasilkan energi listrik yang manfaatnya sangat banyak bagi kehidupan manusia. Oke. Sampai di sini paham ya? Kita sudah hampir selesai di perkuliahan kita. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan kita akan membagikan tugas supaya pemahaman kalian komprehensif atau semakin mantap. Nah, tugas ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Kemudian lakukanlah eksperimen seperti yang telah Bapak lakukan pada kelereng tadi. Ya. Kalau Bapak tadi melakukan eksperimen terhadap gerak jatuh bebas, maka coba kalian lakukan eksperimen untuk menentukan energi mekanik benda pada bandul sederhana atau ayunan sederhana, atau dalam bahasa Inggrisnya pendulum, simple pendulum. Ya. Nah, kelompok 1, ini salah. Bandul sederhana dan bidang miring. Kemudian yang ketiga itu adalah pegas, ya. Perintahnya agak salah tadi. Kelompok 1 dan 2 itu untuk pendulum sederhana, kelompok 3 dan 4 untuk benda menuruni bidang miring, dan kelompok 5 dan 6 itu melakukan osilasi pada pegas. Cari referensi yang dapat menambah keilmuan kalian dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, petunjuk pengerjaan tugas, ya. Kalian seperti melakukan sebuah eksperimen menjadi seorang ilmuwan untuk mengungkap sebuah fenomena. Maka di sini ada petunjuk, kalian dibebaskan untuk melakukan apa saja, tetapi Bapak akan berikan sedikit petunjuknya. Nah, petunjuk pertama adalah kalian harus menentukan pertanyaan penelitian kalian berdasarkan apa yang menjadi tujuan saya. Berdasarkan ini, susunlah pertanyaan penelitian. Selanjutnya, apa yang saya butuhkan? Ya. Temukan informasi untuk menghasilkan data atau ide. Tentukan metodologi yang sesuai. Pada tahap ini, kalian dapat melihat literatur pada jurnal-jurnal bereputasi. Jangan jurnal yang
tidak diakui. Usahakan jurnal yang bereputasi, itu sangat banyak. Nah, petunjuk ketiga, apa yang harus saya percaya? Artinya, kalian harus memastikan kredibilitas sumber tadi, makanya saya suruh dari jurnal bereputasi. Ya. Kemudian kredibilitas informasi, data, dan ide yang kalian gunakan. Lalu buatlah langkah penelitian kalian. Nah, pada tahap ini kalian sudah menentukan langkah-langkah penelitian kalian. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, ketiga apa, dan selanjutnya. Selanjutnya bagaimana saya mengaturnya? Ya. Setelah kalian membuat langkah-langkah, susunlah informasi dan data yang telah kalian kumpulkan untuk mengungkapkan pola. Jadi langkah-langkah tadi kalian laksanakan untuk mendapatkan sebuah informasi dan data untuk menemukan atau mengungkapkan pola dan tema. Selanjutnya, apa makna dari apa yang telah saya susun? Nah, dari data-data tadi kalian analisis seperti yang Bapak lakukan, menggunakan persamaan energi mekanik, kemudian didapatkanlah energi mekaniknya sekian, kehilangan energi mekaniknya sekian, tadi Bapak gitu ya. Nah, kalian juga gunakan data tadi kalian analisis untuk mengungkap atau mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, bagaimana saya menghubung-hubungkannya? Silakan diskusikan hasil yang telah kalian peroleh dengan menerapkan pemahaman kalian, lalu dilaporkan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah. Kalau bisa nanti artikelnya itu dipublikasikan dalam sebuah jurnal atau kita ikutkan dalam sebuah conference, international conference atau seminar nasional boleh. Oke, ini adalah petunjuk penilaian ya. Kalian dapat melihat ini sebagai acuan kalian melakukan atau menyelesaikan tugas kalian ya, dari tujuan, literatur yang digunakan, kemudian keterbatasan dan bias, kemudian ada metodologi, hasil dan diskusi, dan kesimpulan, kemudian judul, format, dan referensi yang kalian gunakan. Di sini kalian bisa baca. Kalau kalian ingin mendapatkan level atau mendapatkan skor maksimal atau skor 5, kalian bisa lihat panduan di sini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang energi mekanik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang keilmuan kita, tentang fisika. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan silakan langsung menghubungi kontak saya, boleh melewati email dodidahnus04@gmail.com atau melalui kontak WhatsApp saya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang energi mekanik. Saya undur diri, Dodi Dahnus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.